Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Ludi di Antioquia Kids. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau beribadah lagi, kita mau sukacita lagi memuji membesarkan nama Tuhan. Siap? Oke. Haleluya, kita mau angkat pujian kemurahan-Mu lebih dari hidup. Karena kemurahan Tuhan melebihi kehidupan kita. Haleluya. Adik-adik kita katakan kemurahan-Mu. Lebih dari hidup. Lebih dari hidup. Awal lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu, karena kasih sayang-Mu atas kami semua. Saat ini Tuhan, kami masih boleh bertemu walau melalui online Tuhan Yesus, dan kami boleh bersama-sama datang menghampiri Engkau Tuhan, memuji membesarkan nama-Mu, bersukacita di hadirat-Mu. Juga Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami mau bersukacita membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersukacita karena kita adalah Laskar Kristus. Wow, Laskar Kristus. Tahu Laskar? Tahu ya, tentara yang hebat, yang kuat, karena kita punya Tuhan Panglima kita. Haleluya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh,
tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak, hey. Saya laskar Kristus, siap gerak, hey. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Haleluya. Kita semua adalah laskar Kristus. Kita tidak menembaki musuh, tapi kita menembaki iblis. Iblis musuh kita ya. Haleluya, karena kita mau jadi pahlawan-pahlawannya Kristus. Tahu lagunya? Kita belajar sama-sama ya. Katakan, akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dot dot dot, dengan imanku. Hey, akulah pahlawan Kristus. Tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dot dot dot, dengan imanku. Hey, akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dot dot dot, dengan imanku. Ku tembak, dot dot dot, dengan imanku. Ku tembak, dot dot dot, dengan imanku. Haleluya. Kita menjadi pahlawan Kristus yang menang atas musuh kita, yaitu iblis, menang atas dosa. Haleluya. Siapa yang mau jadi pahlawan Kristus? Haleluya. Kali itu ada satu pujian, katakan, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, jika dia panggil namamu. Kalau dipanggil jawabnya apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Kalau Tuhan Yesus panggil kita, kita jawab ya Tuhan. Tuhan mau apa? Kita mau denger-dengeran sama Tuhan. Kita mau ikut kehendaknya Tuhan. Mau adik-adik? Haleluya. Karena itu kita mau, sekarang saatnya kita mau denger-dengeran sama firman Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau dari hidup kita? Apa sih yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Nah, kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita mau angkat pujian seperti Samuel kecil yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Haleluya. Mari Tuhan berfirman-Nya, hati kami belah Sion, kau
Kau bantu, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Sekali lagi kata-kata kami dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami lah siap Kau bantu, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Inilah doa kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami mau menjadi Samuel kecil yang dengar-dengaran saat Tuhan katakan firman-Mu pada kami, Tuhan Yesus. Apa perintah-Mu, apa yang kehendak-Mu, Tuhan Yesus, kiranya kami boleh mengerti dan kami boleh lakukan. Kami boleh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang dengar-dengaran dan taat perintah-Mu, Tuhan Yesus. Kau pakai kakak kami akan menyampaikan kebenaran-Mu dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, Shalom. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, kenapa sih Kak Astri kok kasih salamnya komplit? Pagi, siang, sore, malam. Karena Kak Astri nggak tahu adik-adik sekarang lagi ibadahnya pas waktu kapan, ya kan? Oke, apa kabarnya nih adik-adik? Tentunya adik-adik sehat, adik-adik mungkin dalam keadaan yang bahagia karena kasih setia Tuhan selalu hadir, selalu ada buat adik-adik. Oke, ada nggak adik-adik yang lagi sedih? Ya, daripada sedih, sekarang kita mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan, ya. Oke, yuk adik-adik kita mau persiapkan hati kita. Mungkin kalau yang mau siapin buku catatannya atau Alkitabnya, boleh disiapin sekarang, ya. Oke adik-adik, firman Tuhan kali ini Kak Astri mau cerita tentang pesan-pesan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus itu memanggil atau memilih murid-muridnya. Nah, itu firman Tuhannya ada di Injil Matius pasal yang ke-10. Oke, nanti adik-adik bisa baca sendiri Alkitabnya di Injil Matius pasal 10. Jadi ada satu pasal ya adik-adik yang mesti dibaca. Oke, di Injil Matius pasal 10 ini diceritakan bahwa Tuhan Yesus pada saat itu memanggil murid-muridnya atau memilih murid-muridnya. Jumlahnya itu ada 12 ya adik-adik ya. Ada 12 murid-murid Tuhan Yesus. Nah, sebenarnya siapa aja sih namanya? Nah, yang pertama ada dipanggil sama Tuhan Yesus namanya Simon. Nah, di sini terus yang akhirnya kita kenal dengan atau disebut dengan Simon Petrus gitu ya. Terus yang kedua Andreas. Andreas ini saudaranya Simon Petrus. Terus yang ketiga namanya Yakobus, anaknya Zebedius. Terus yang keempat itu Yohanes, ya saudaranya Yakobus tadi. Berarti artinya Yohanes ini juga anaknya Zebedius.
yang kelima namanya Filipus, terus yang keenam namanya Bartolomeus, yang ketujuh namanya Thomas, yang kedelapan namanya Matius, dia seorang pemungut cukai, terus yang kesembilan namanya Yakobus, dia anaknya Alfeus, gitu ya. Terus yang ke-10 namanya Tadeus, yang ke-11 namanya Simon, orang Selot. Terus yang terakhir yaitu siapa? Ya, Yudas Iskariot, dia yang akhirnya mengkhianati Yesus. Nah, setelah Tuhan Yesus memanggil 12 murid-murid tersebut, Tuhan Yesus menyampaikan pesan. Ada banyak pesan yang disampaikan Tuhan Yesus, tapi pada kesempatan saat ini Kak Astri mau menyampaikan beberapa poin aja gitu ya. Yang pertama di situ Tuhan Yesus menyampaikan pesan bahwa jangan kamu menyimpang gitu. Atau artinya dalam bahasa kita saat ini dapat diartikan bahwa kamu bertobat dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi artinya kalau kamu hidup, kamu nggak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri. Itu harus lurus, harus sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan gitu ya. Nah, terus yang kedua di situ dibilang pergilah dan beritakanlah bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Nah, di sini bisa diartikan bahwa kita diminta Tuhan untuk bersaksi. Ya adik-adik. Oke, terus yang selanjutnya, yang ketiga ada juga sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, usir setan-setan. Nah, ini bisa diartikan bahwa kita harus berbuat baik karena Tuhan sudah sangat baik kepada kita. Jadi kita harus berbuat baik kepada orang yang membutuhkan atau orang yang butuh pertolongan. Karena dibilang sembuhkanlah orang sakit. Itu ya. Terus usir setan-setan. Nah, itu bisa diartikan bahwa kita berbuat baik. Berbuat baiklah kepada semua orang, kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Karena Tuhan Yesus sudah sangat baik kepada kita. Kita sudah dikasih kehidupan dari Tuhan secara cuma-cuma, secara gratis. Oleh karena itu, kita boleh juga melakukan kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Terus ada juga Tuhan bilang, jangan khawatir, nggak boleh khawatir tentang apapun juga. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu membela kita selama kita menjaga hidup kita ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Artinya, selama kita hidup menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Jadi, kalau dari firman Tuhan ini, kita bisa belajar bahwa kalau Tuhan Yesus itu ternyata nggak memanggil atau nggak mengutus orang-orang yang sempurna. Adik-adik. Coba ingat tadi, ada yang namanya Matius, ya kan? Matius itu seorang pemungut cukai. Dia suka minta kepada orang lebih dari apa yang harus orang itu bayarkan. Dia minta lebih gede lagi. Kasih tambahan dong gitu. Nah, tambahannya itu, kelebihannya itu dia pakai buat dirinya dia sendiri. Nah, itu. Tapi Tuhan Yesus pilih dia. Terus ada lagi yang namanya Thomas. Ingat gak adik-adik? Cerita tentang bagaimana Thomas itu meragukan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus setelah mati, bangkit, terus menampakkan diri. Thomas bilang bahwa aku gak percaya sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku. Jadi bisa dibilang bahwa Thomas ini orang yang ragu, peragu gitu ya. Nah terus Tuhan Yesus memilih yang namanya, siapa yang mengkhianati Tuhan Yesus?
Iya betul, Yudas Iskariot. Di situ Tuhan memilih Yudas Iskariot. Padahal Tuhan tahu Yudas ini nanti bakalan berkhianat gitu. Tapi Tuhan pilih Yudas Iskariot. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa Tuhan Yesus nggak milih orang yang sempurna. Tapi lewat ketidaksempurnaan kita, maka Tuhan itu akan memberikan kekuatan, atau di dalam kelemahan kita, maka kuasanya Tuhan Yesus akan menjadi lebih jelas terlihat. Nah, di sini jadi adik-adik nggak perlu khawatir, mungkin nggak perlu juga minder, atau nggak perlu juga jadi nggak percaya diri. Jadi kita percaya aja bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa menolong hidup kita selama kita hidup di dalam kebenarannya. Apapun cita-cita adik-adik nanti gitu ya, atau nanti kalau misalnya adik-adik udah besar gitu, apapun yang jadi pekerjaan adik-adik, lakukan itu dengan segenap hati adik-adik. Percaya sama Tuhan senantiasa menolong, dan tentunya tetap lakukan perintah-perintahnya Tuhan. Tadi antara lain apa? Bertobat dan tidak mengulangi dosa lagi. Yang kedua, kita bersaksi tentang apapun kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terus kita juga berbuat baik kepada orang yang membutuhkan gitu ya. Maka lewat kehidupan kita, mungkin kita punya banyak teman yang belum kenal sama Tuhan Yesus. Nah, lewat hidup kita melakukan segala kebaikan, kita hidup benar, kita baik sama orang lain, kita bersaksi tentang kebaikannya Tuhan di dalam kehidupan kita, terus kita bertobat, kita nggak melakukan kejahatan, nggak melakukan dosa lagi, maka orang lain yang tadinya nggak kenal Tuhan Yesus bisa kenal Tuhan Yesus lewat kehidupan kita, adik-adik ya. Jadi dimanapun kita berada, Tuhan mau tempatkan kita dimanapun, kita tetap melakukan kebenaran, kita tetap mengabarkan kebaikan Tuhan Yesus. Kita jadi saksinya Tuhan, kita hidup benar, kita melakukan segala apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Nah, di situ kita akan menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan akan berkenan di dalam kehidupan kita. Tuhan tolong semua kehidupan kita. Oke, adik-adik. Nah, di sini mungkin banyak ya, dalam satu pasal itu banyak yang bisa kita pelajari, tapi saat ini kita mau belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus kasih pesan kepada murid-muridnya setelah dipilih, setelah dipanggil jadi murid-muridnya Tuhan, maka Tuhan kasih pesan supaya tetap jaga hidup, jangan berdosa, kalaupun berdosa bertobat kayak gitu. Terus yang kedua, bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Yang ketiga, melakukan kebaikan atau menolong banyak orang gitu. Supaya orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus bisa melihat, bisa kenal sama Tuhan Yesus lewat hidup kita. Oke adik-adik, itu aja firman Tuhannya. Kasih mau akhiri, kita mau sama-sama tutup firman Tuhan saat ini dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kasih berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat segala keberadaan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, ini bukan firman Tuhan yang kebetulan bisa kami dengarkan, bisa kami pelajari Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus yang punya rencana di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan Yesus punya kerinduan, Tuhan Yesus punya rencana di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk tetap menjaga kehidupan kami seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada, serta kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang akan tolong setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sungguh kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Dede, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik,
Gimana? Udah diberkati oleh firman Tuhan? Udah ngerti firman Tuhannya? Oh, hebat. Pasti ya. Kita mau jadi anak-anak yang mengasihi Tuhan tiap hari lebih lagi. Haleluya. Dan sekarang waktunya kita harus berpisah deh. Jangan sedih ya. Nanti kita akan ketemu lagi minggu depan di jam yang sama. Haleluya. Semua lipet tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Kau pakai kakak kami yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu dengan urapan yang lebih-lebih lagi Tuhan Yesus. Dan terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu tidak hanya kami dengar, tapi kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Supaya kami bisa menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Berkati sekolah kami, berkati hidup kami, berkati keluarga kami Tuhan Yesus, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur buat saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Haleluya adik-adik, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.